Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk kita lihat aja ya. Tadi kan sudah ke pembahasan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi intinya, materi hari ini. Nanti silakan kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalau tidak bisa bertanya dari belum berani bertanya secara langsung, silakan bisa ketikkan langsung di chat ya. Oke, hari ini kita masuk ke struktur pengulangan. Oke. Jadi struktur pengulangan sebagaimana dulu yang ada di ini ya, algoritma. Kalian kan sudah memahami tuh, sudah pelajari juga tuh struktur pengulangan tuh ada apa saja ya. Ada for, while, do while, dan sebagainya. Nah, untuk di materi hari ini saya akan lebih ke menjelaskan ke teknis sekaligus apa sih bedanya antara for, while, do while gitu ya. Nah, sebenarnya fungsi struktur dalam suatu bahasa pemrograman itu sebenarnya intinya cuma 3 ya. Seingat saya ada 3. Kalau nggak salah ada 3. Salah satunya adalah pengulangan ya. Kalau kondisi pasti ada. Jadi salah satunya ada pengulangan, nanti ada yang percabangan itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi sudah 2. Nanti satunya silakan dicari sendiri. Tapi intinya dalam pemrograman itu semua ya. Gitu. Nggak akan lewat dari perulangan itu pasti ada. Nah, sekarang kasus-kasus perulangan itu sangat banyak digunakan. Misalkan nanti kalau kalian sudah menggunakan tipe data array, menyelesaikan kasus-kasus faktorial dan sebagainya, itu pasti menggunakan perulangan. Gitu. Jadi nggak perlu nulis coding faktorial itu. Faktorial misalkan faktorial 5 ya, 5 faktorial. Itu kan berarti kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu kalau misalkan ditulisin satu-satu sesuai dengan yang diinputkan itu akan susah gitu. Makanya pakai perulangan. Nah, meskipun faktorial nanti bisa diturunkan ke rekursif gitu. Itu nanti materi terakhir nanti bisa ada rekursif. Jadi untuk topik hari ini pengulangan ada 3 macam yang nanti akan saya bahas ya, ada for, while, dan do while. Termasuk nanti ada kata kunci break dan continue yang mana di decision di pemilihan kemarin kata kunci break itu sudah kita gunakan ya, khususnya di switch case ya. Oke, kita lanjut ke yang pertama, for loop. Jadi perulangan for. Jadi for adalah salah satu kata kunci yang bisa digunakan untuk melakukan perulangan. Nah, blok kode yang terdapat di dalam for akan selalu diulangi selama kondisi for terpenuhi. Nah, jadi karakteristik dari for ini deh ya. Jumlah perulangan itu sudah diketahui. Ya, jumlah perulangan pada for itu pasti sudah diketahui. Nggak mungkin nggak diketahui. Gitu. Jadi misalkan ingin menampilkan jumlah hello world sebanyak 10, artinya kan jumlah perulangan itu sudah diketahui. Oh, pengen melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Berarti kita pakainya apa tuh enaknya? Bisa pakai for salah satunya. Gitu, karena jumlah perulangan sudah diketahui. Nah, tapi kalau jumlah perulangan itu belum diketahui, nanti kita akan bisa gunakan ke yang lain ya. Nanti akan dibahas setelah ini. Oke. Secara umum sintaks perulangan itu seperti ini. Jadi ada for, ada init statement, kemudian ada titik koma kondisi, tengah itu kondisi, kemudian titik koma lagi ada post statement. Nah, init statement ini akan dieksekusi hanya sekali di awal sebelum perulangan gitu. Biasanya kan kalau kalian pernah lihat kode program pakai for tuh biasanya for, kemudian integer i sama dengan 0. Nah, itu namanya init statement. Hanya akan dieksekusi sekali di awal sebelum perulangan. Nah, kemudian ada kondisi. Kondisi ini akan dilakukan pengecekan itu dalam setiap perulangan. Nah, jika kondisinya true, maka dia akan melakukan perulangan. Tapi kalau misalkan kondisi itu false, dia akan berhenti ke perulangannya. Misalkan nih tadi kan integer i sama dengan 0. Di sini deklarasinya itu kondisinya ketika i kurang dari 5. Kan terpenuhi itu. Kan i-nya kan 0. Berarti 0 kurang dari 5 terpenuhi. Dia jalanin tuh. Tapi sebelum jalanin dia tambah nih post statement. Nah, post statement akan dieksekusi setiap kali di akhir perulangan. Gitu. Nah, tadi kan i-nya awalnya 0. Karena kurang dari 5, dia akan jalanin tuh perulangan. Seterusnya sampai dia i tidak sama dengan 5.
Nah, untuk init statement, kondisi dan post statement tidak wajib diisi. Jadi bisa aja for itu nggak ada ini semua. Nah, nggak ada ini semua. Langsung tulisannya for dalam kurung true atau for titik koma ini aja gitu. 2 titik koma ini. Artinya kan itu diibaratkan kondisi itu selalu bernilai true. Nah, nanti perulangan itu akan terus berjalan dan tidak akan berhenti. Itu kalau tidak ada init statement, kondisi dan post statement. Nah, yang biasanya buat komputer ngehang kan bisa jadi seperti ini gitu. Atau programnya kok running terus, tiba-tiba aplikasi IDE-nya kok not respond. Nah, itu bisa jadi mungkin ada perulangan yang tidak berhenti gitu. Nah, ini contoh untuk perulangan yang tanpa henti seperti ini. Kan nggak tulis tuh init statement, kondisi sama post statement-nya tidak diketikkan. Nah, ini akan terus berulang, nggak akan berhenti. Perulangan ini terus saja. Terus gimana cara menghentikannya? Ya kalau di command prompt kan bisa pakai Ctrl C. Kalau di IntelliJ itu kan ada tanda stopnya itu di di sana di bawah ya, di compilernya itu ada tanda stopnya ada. Nah, ini ada perulangan tanpa henti. Nah, sekarang perulangan dengan kondisi itu bisa dituliskan seperti ini ya, Dik ya. Init statement itu bisa dituliskan di bagian atas, dipisah, nggak harus di dalam sini, gitu. Nah, jadi var counter sama dengan 1, kan init statementnya dikosongin tuh. Ini kan kondisi. Nah, post statement juga kosong, post statementnya sama dia dipindah di bawah sini. Nah, bisa ditulis seperti ini bisa dijalanin. Jadi counter sama dengan 1. Ketika counter kurang dari sama dengan 10, dia akan melakukan perulangan tuh. Nah, nampilin tuh tulisan counter, berarti counter pertama adalah 1. Kemudian counter plus counter nilainya counter sekarang adalah 2. Nah, 2 kurang dari 10, tampilin tuh 2. Counter sekarang 3. Seterusnya sampai dengan dia sama dengan 10. Nah, ini perulangan dengan kondisi. Penulisan pertama bisa seperti ini. Nah, tapi umumnya, ini penulisan kedua, perulangan dengan init statement ya. Nah, di init statement-nya dipindah tuh di dalam perulangannya. Nah, tapi post statement-nya tetap. Ini juga bisa dijalankan di Java. Nah, tapi umumnya penulisan perulangan menggunakan for tuh seperti ini ya. Yang paling banyak digunakan tuh seperti ini gitu. Jadi for kita deklarasikan suatu variabel counter dengan langsung diinisialisasi nilai 1. Nah, kemudian kondisinya dicek tuh. Counter kurang dari 10, true or false? Oh, true, karena kan 1 masih ya. Nah, terus jalanin tuh. Tampilin tuh. Perulangan ke 1, baru di counter plus. Counter sekarang adalah nilainya 2. Dan seterusnya. Ini yang umum digunakan gitu untuk penulisan for. Nah, sekarang masuk ke while loop ya, while. Nah, ketika for itu perulangan yang mana jumlah perulangan itu sudah diketahui. Ini kan jumlah perulangan sudah diketahui, Dek. Dia pengennya diulang sebanyak 10 kali. Ini kan artinya kondisi itu sudah diketahui gitu. Nah, tapi sekarang kita masuk ke while loop ya. While loop. While loop adalah versi perulangan yang lebih sederhana dibanding for loop. Nah, di while loop hanya terdapat kondisi perulangan tanpa ada init statement dan post statement. Nah, tapi maksudnya ini tidak dalam satu baris gitu loh ya, init statement dan post statementnya. Tapi dia terpisah dari satu baris while loop-nya. Nah, seperti ini kode while loop. Nah, kalau di for kan init statement-nya kan di dalam perulangan sini. Tapi kalau di while nggak bisa dia. Karena while itu hanya berisi kondisi saja. Ini isinya kondisi aja. Nah, untuk init statement dia nggak ada. Makanya kita harus buat sendiri ini init statement dan juga post statement-nya. Nah, gitu. Ini kondisinya juga bisa, kalau while itu kondisi bisa juga diketahui, bisa juga tidak diketahui gitu. Gantung. Nah, lebih ke penulisan. Sekarang kita masuk ke do while loop gitu. Kalau do while loop itu adalah perulangan yang mirip dengan while. Perbedaannya hanya pada pengecekan kondisi. Nah, kalau while loop kan pengecekan kondisi ada di atas tuh. Nah, ada di atas, bagian atas. Tapi kalau do while, pengecekan kondisi itu dilakukan setelah perulangan itu dilakukan. Artinya minimal pasti ada sekali perulangan itu dilakukan walaupun kondisi tidak bernilai true. Nah, jadi minimal pasti ada satu kali gitu perulangannya dilakukan. Tapi kalau while kan
while loop itu bisa jadi tidak apa namanya tidak dijalankan. Ini misalkan ini ketika var counter itu saya isi dengan nilai 11. Kan dia akan pengecekan tuh, apakah counter kurang dari sama dengan 10 kan false tuh. Dia nggak akan menjalankan. For juga sama, nggak akan menjalankan. Tapi kalau do while, dia kan ini bentuk codingnya. Ini var counter saya isi dengan 100. Dia jalan, tetap jalan ini, perulangan ini. Dia akan muncul tulisan perulangan ke counter. Berarti perulangan ke 100. Kemudian counter plus. Dilakukan pengecekan. Apakah counter itu kurang dari sama dengan 10? Kan kondisinya tidak terpenuhi ya, false. Nah, jadinya dia nggak melakukan perulangan lagi. Artinya minimal sekali itu dijalankan ya. Do while itu minimal sekali pasti dijalankan. Tapi kalau apa namanya? Kalau while bisa jadi dia tidak dijalankan gitu. Karena kan dia ngecek dulu kondisinya. Kalau kondisi tidak terpenuhi, ya udah lewati. Nah, tapi kalau do while udah terabas aja dulu baru dicek tuh. Oh, sekarang counternya nggak apa namanya tidak sesuai ya, tidak terpenuhi. Baru balik ke sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Antara for, while dan do while. Kalau masih ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan aja deh. Gitu. Oke, di chat juga belum ada. Oke, masih bisa? Bisa. Oke, kalau masih bisa, saya akan coba tampilkan yang apa namanya secara bentuk tabel lah ya, perbedaannya ini for dan while, do while nih, perulangan, repetition. Saya ada tabelnya sih ingat saya. Nah, nggak ada ya. Ini sebagai tambahan aja. Definisi. Oke ini. Jadi karena kan untuk di mata kuliah yang teori ujian UAS biasanya saya akan tampilkan perbedaan antara for, while dan do while ya. Itu pasti ada. Akan saya keluarkan biasanya. Nah, ini sebagai kata kunci aja sebagai wawasan aja biar kalian nggak kaget nanti. Bedanya apa sih for, while sama do while? Ya, ini bedanya. For itu digunakan untuk pengulangan yang batasnya sudah diketahui. Nih, catatannya. Batas perulangan itu sudah diketahui dengan jelas, misalnya 10 kali. Nah, kemudian memerlukan 2 buah peubah ya, awal dan akhir yang tadi disebut dengan init statement dan juga post statement. Ya. Nah, oke. Tapi yang jelas yang ini aja. Nah, ini untuk for. Ya. Pak, screen-nya nggak jalan, Pak. Oh, sorry. Screen-nya nggak jalan. Oh, salah share screen ini. Oke, ini. Jadi, untuk perbedaan for, while, dan do while ya. Untuk di for, dia digunakan untuk pengulangan yang batasnya sudah diketahui. Jadi jumlah perulangan itu sudah diketahui dengan jelas. Misalkan 10 kali. Nah, ini karakteristik pertama dari for. Jadi kalian nanti akan tahu kapan harus gunakan for, kapan harus gunakan while, dan kapan harus gunakan do while. Nah, kemudian memerlukan 2 buah peubah yang tadi kita sebut dengan init statement dan juga post statement. Itu cirinya. Oke. Nah, sedangkan while, perbedaannya dengan while apa? Nah, kalau while itu dilakukan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu, ya, dia ngecek tuh kondisi terlebih dahulu sebelum dilakukan perulangan. Nah, kemudian block statement itu tidak harus ada. Ya. Struktur tanpa statement atau perintah akan tetap dilakukan selama kondisi masih true ya. Ya, selama kondisi true, ya udah statement di dalamnya ini pasti akan terus dijalankan. Tapi intinya itu, kalau while pasti dilakukan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu sebelum dilakukan perulangan. Oke. Nah, sekarang ke do while. Kalau do while ini perulangan akan dilakukan minimal 1 kali terlebih dahulu. Nah, kemudian baru dilakukan pemeriksaan kondisi. Nah, jika kondisinya true, maka perulangan masih akan tetap dilakukan. Gitu. Jadi minimal 1 kali. Nah, kalau for itu sudah jelas diketahui jumlah perulangannya. Kalau while itu dilakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu sebelum dilakukan perulangan.
Kalau do while minimal 1 kali dijalankan baru dia melakukan pemeriksaan kondisi. Oke, itu secara singkat perbedaan antara for, while, dan do while gitu. Nah, nanti untuk kasus-kasus yang saya berikan silakan disesuaikan aja. Tapi untuk kasus praktikum nanti itu sudah saya tentukan harus gunakan apa ya. Tuh. Oke, itu for, while, dan do while. Oke, ada yang mau tanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada saya akan lanjut ke kata kunci break dan continue ya. Break dan continue. Oke, pada switch statement ya, switch case itu yang materi sebelumnya, kita sudah mengenal tuh kata kunci break ya, yaitu untuk menghentikan case dalam switch ya, menghentikan case ya. Kan ada switch case ya, dalam switch. Nah, sama dengan pada perulangan, break itu juga bisa digunakan deh ya untuk menghentikan seluruh perulangan. Ingat, break itu digunakan untuk menghentikan seluruh perulangan. Nah, jadi misalkan perulangan baru berjalan sampai dengan 5 kali, tapi kalau sudah ketemu kata break, padahal dia harusnya sampai dengan 10 kali, ya udah dia akan langsung menghentikan tuh perulangan gitu. Dihentikan. Nanti contohnya sudah ada. Kemudian berbeda dengan continue. Kalau continue itu digunakan untuk menghentikan perulangan saat ini, lalu melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Artinya dilompati ya. Jadi misalkan ketika ada kondisi yang dia tulisannya continue, berarti kondisi itu harus dilewati gitu. Di skip lah gitu. Misalkan suruh menampilkan bilangan ganjil 1 sampai 10. Kita bisa gunakan kata kunci continue gitu. Ketika bilangan yang ditemui itu adalah bilangan genap, maka dia langsung continue. Nah, ada yang ingat kapan sih suatu bilangan itu dikatakan genap? Gimana, Rizky? Ketika bilangan itu bisa dibagi 2, Pak. Bisa dibagi 2. 3 dibagi 2 juga bisa. Genap apa? Habis dibagi 2. Iya, habis dibagi 2. Habis dibagi 2, bukan dibagi 2 ya. Jadi habis dibagi 2. Jadi misalkan ingin menampilkan tuh bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Bisa gunakan kata kunci continue. Nanti di dalam perulangan kasih kondisi. Ketika bilangan itu mod 2 sama dengan 0, artinya kan berarti dia genap. Isi if-nya apa? Tulis saja continue. Nanti akan dia di-skip tuh. Jadi nanti yang tampil adalah bilangan ganjil saja. Nah, itu bedanya break dengan continue. Kalau break itu untuk menghentikan seluruh perulangan, tapi kalau continue itu untuk skip ya, melewati ya. Simpelnya skip lah, melewati atau menghentikan perulangan saat ini. Tapi perulangan tetap jalan. Nah, ini contoh untuk yang break ya. Ini kondisi dibuat true ya. Kalau kita boleh menuliskan seperti ini deh, while true, ini kan kondisi true. Artinya kalau nggak ada kondisi ini, if counter lebih dari 10 ada break ini, perulangannya akan terus berjalan. Karena kondisi itu akan true terus gitu. True terus gitu. Sampai ngehang gitu programnya. Kata kunci break itu bisa digunakan seperti ini juga. If counter, ini kan counter plus. Ketika counter lebih dari 10, break itu dihentikan tuh perulangan. Nih, break. Nah, sedangkan continue ini misalkan nih untuk menampilkan bilangan ganjil ya kan ya. For ketika counter sama dengan 1, counter kurang dari sama dengan 100, counternya plus. Ini menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 100 ya. Nah, itu. Kalau ingin menampilkan bilangan ganjil kan berarti kita harus tahu genap ya. Genap itu berarti kan definisinya suatu bilangan ketika di mod 2 itu sama dengan 0, habis dibagi 2. Nah, berarti di continue. Ini kan ketika dia menemukan bilangan genap, maka dia akan di stop ya, di skip ya. Intinya dilewati aja lah ya, di continue. Nah, dia balik lagi ke perulangan. Nampilin. Nah, untuk latihan ini pun sudah ada juga di di modul praktikum. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Habis nih. Nah, referensinya udah. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Belum ada? Pak, untuk yang kode program continue itu, Pak.
Kode program continue. Itu kan di sistem println-nya dalam kurung perulangan ganjil terus min. Nah, Ya, itu min itu emang ini ada sendiri apa kayak mana, Pak? Enggak, jadi Biasanya kan kayak maksudnya ini gini deh, perulangan ganjil min itu banyak. Nanti perulangan ganjil ini bukan min, strip ya. Min itu kalau misalkan di dalam string itu dia akan terbaca sebagai strip gitu loh. Perulangan ganjil strip, nanti counter tuh hasil angkanya misalkan 1, kemudian 3, dan seterusnya sampai dengan 99. Jadi ini bukan dikurangi, bukan. Karena ini kan string. Ingat, perhatikan. Yang ada tanda petik 2 itu adalah string. Gitu. Gitu, Rizky. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Nah, termasuk di latihan nanti, kalian nggak usah bingung. Di latihan saya juga nampilkan \t. Kemudian barangkali bisa gunakan juga \n. Itu nanti guna untuk apa? Silakan di explore, itu di latihan saya sudah siapkan. Cuman belum saya open di LMS dulu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup? Cukup? Yang lain? Cukup, Pak. Oke, cukup Elsa. Mudeng ini. Nggak mudeng, tanya lagi ya. Ya, silakan. Oke, Pak. kalau cukup, saya coba tampilkan dulu untuk yang praktikum nanti seperti apa. Untuk praktikum, nah ini di LMS sudah ada, cuman masih saya hide ya, belum saya tampilkan. Untuk praktikum seperti ini. Tapi sebelum ke sini, harapannya yang tugas praktikum 2 itu belum dikerjakan, silakan dikerjakan ya. Tugas praktikum 2 yang praktikum pekan kemarin belum dikerjakan, silakan dikerjakan. Tadi kan sudah sekilas saya tunjukkan algoritmanya seperti tadi ya. Nah, sekarang untuk yang saya akan jelaskan untuk model praktikum hari ini. Nah, struktur pengulangan nanti tujuannya harapannya apa sih? Kalian bisa menerapkan ya. Saya selalu menuliskan menerapkan karena praktikum itu kalian harus bisa menerapkan. Kalau tugas praktikum nggak dikerjakan berarti kan capaian ini nggak tercapai gitu loh ya. Tujuannya nggak tercapai. Makanya sebisa mungkin silakan dipecahkan studi kasus yang saya berikan gitu. Nah, cobalah diskusi gitu ya. Nah, diskusi gimana sih alurnya, algoritmanya gitu. Nah, jadi bisa menerapkan for loop, while loop, do while loop, kemudian ada kata kunci break dan continue dalam program Java, khususnya di perulangan. Oke, dasar teorinya nanti silakan bisa dilengkapi, dicari. Untuk latihan 1, itu for loop ya, sama seperti tadi di teori ya. For loop, nggak saya ubah banyak. Gitu. Kemudian yang latihan 2 itu adalah implementasi while loop. Ini nggak ada inputan ya, nggak ada inputan. While loop juga nggak ada inputan. Ini perulangan kemudian untuk do while loop ini juga sama. Do while loop ya. Sama seperti teori tadi. Nah, untuk kata kunci break itu adalah ini ya, latihan 4 kata kunci break. Dia sama seperti di teori tadi. Biar kalian tahu tuh latihannya, oh bisa dia ternyata seperti ini. Nah, kemudian untuk yang latihannya cuma 5 ya. Udah. Latihan cuma 5. Ini kata kunci continue untuk ini ya, cetak bilangan ganjil tadi. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang Rizky ya. Tadi ada yang strip, yang atas ini ada strip. Ini kan cuma string aja, tapi yang ini string juga, ada \t tapi dia di string. Ini artinya apa? Tapi di sini kok print aja, nggak pakai print line ya. Print. Nanti silakan dicoba, diperhatikan outputnya seperti apa. Oh, \t itu ternyata untuk ini sih gitu. Karena banyak ya sebenarnya kata keyword-keyword seperti ini banyak. Oke, latihannya hanya ada 5 dan latihan itu kalian nggak harus saklek sama seperti ini deh ya. Nggak harus counter tuh 20, kalian bisa eksplorasi, diubah-ubah sendiri. Untuk apa tujuannya? Agar kalian bisa lebih paham, oh ternyata for, while, do while itu seperti ini toh karakteristiknya, cara kerjanya. Ya, kalian bisa lebih paham. Gitu. Jadi silahkan variabel-variabel ini, nilai-nilainya itu bisa dieksplorasi, itu diubah-ubah. Jangan selalu plug dengan ini. Nah, karena ini juga sebagai pembeda
kerjaan kalian dengan kerjaan temennya gitu. Saya biasanya lihat dari itu gitu. Termasuk kemarin tuh nampilkan nama itu nggak selalu nama saya gitu. Kalian bisa ganti nama kalian sendiri gitu. Di eksplorasi itu nggak masalah bagi saya. Yang penting paham konsepnya ini. Konsep dalam kode program tersebut. Nah, untuk tugas praktikum nggak jauh beda dengan sebelumnya. Ada 4 juga gitu, tapi ini lebih mudah. Lebih mudah buatnya, bukan buat, sorry. Saya udah ada semua jawabannya, tenang aja. Akan saya bahas, pasti saya bahas. Untuk tugas praktikum yang pertama, itu buat program yang mengalihkan 2 input bilangan tanpa menggunakan operator perkalian. Ya. Nah, gimana caranya ya? Bisa nggak program perkalian, tapi nggak boleh pakai operator perkalian? Kalian dulu waktu masih SD mungkin ya, pernah diajari perkalian gitu nggak sama orang tuanya atau gurunya gitu? Caranya gimana sih perkalian tuh? Misalkan 4 kali 2. Gimana, Iren? 4 kali 2 sama dengan 4 ditambah 4 ya, Pak? Iya, betul. 4 kali 2 berarti kan sama dengan 4 ditambah 4. Kalau misalkan 4 kali 5 berarti kan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Nah, sampai 5 pokoknya jumlah 4-nya. Itu kan tanpa menggunakan operator perkalian, tapi dia menggunakan operator penjumlahan. Nah, jadi itu solusinya. Pakai penjumlahan. Ya. Tapi ini ya, ingat ini. 2 input, jadi inputannya ada 2. Jadi misalkan bilangan pertama, bilangan kedua, nah, baru nanti dia tampil tuh hasil perkaliannya. Tanpa operator ini. Pakai apa? Ya pakai perulangan. Terserah perulangannya mau yang mana, ini bebas yang ini. Tapi untuk yang nomor 2 sampai nomor 4 itu sudah saya tentukan. Nah, untuk nomor 2, untuk nomor 1 paham ya? Caranya gitu tadi ya? Ya, Pak. Oke, Ya, mudah Pak. itu, mudah, serius mudah. Nah, yang penting paham logiknya dulu. Nah, untuk yang nomor 2, itu buatlah program menggunakan for loop, ya ingat, for loop. Untuk menampilkan semua bilangan kelipatan 7 yang habis dibagi 2. Dari 1 sampai 100. Pahami dulu deh ya. Menampilkan semua bilangan kelipatan 7 yang habis dibagi 2. Nah, kan kelipatan 7 itu berapa sih? Ya 7, 14, 14, kemudian 21. Nah, tapi ingat yang habis dibagi 2. Nah, ini kan kelipatan 7, 14 yang kelipatan 7 tuh. Dibagi 2 habis. 28 kelipatan 7. Nah, habis dibagi 2. Kebanyakan genap semuanya. Nah, oke. Paham ya? Enggak. Diskusikanlah nanti. Ya, diskusikan aja. Oke, kemudian untuk yang ketiga, ini contoh outputnya ya. Untuk yang ketiga, buat program menggunakan while. Ingat ya, while loop untuk mencari bilangan terbesar. Nah, ini bilangan terbesar. Bilangan terbesar dari n bilangan ya. N bilangan itu berarti terserah kalian mau menginputkannya berapa. Jadi karena ini n itu inputan dari user. Misalkan pengen mencari bilangan dari 10 bilangan yang kalian inputkan, nah, menggunakan perulangan. Misalkan ini contoh tampilannya. Masukkan banyak bilangan 5. Nanti akan ada inputan lagi. Bilangan ke-1 kalian masukkan berapa tuh? 4. Bilangan kedua 8. Bilangan ketiga kalian masukkan 3. Bilangan keempat masukkan 6. Bilangan kelima masukkan 7. Nanti di akhir eksekusi akan muncul tuh bilangan terbesar dari semua bilangan yang telah kalian inputkan, itu akan diketahui. Nah, 8. Pakai perulangan. Nah, ini mencari bilangan terbesar. Pakai while loop ya, while loop. Bisa ya? Dipahami soalnya, Masnya? Paham ya soalnya? Tinggal pecahin nanti. Oke. Sekarang untuk yang tugas praktikum 4, buatlah program menggunakan do while loop ya, ini. Do while loop yang meminta input bilangan bulat positif ya. Berarti inputannya adalah positif pasti, nggak boleh negatif. Nah, program akan menampilkan deret bilangan berdasarkan input bilangan tersebut ya. Nah, deret bilangan ya, deret bilangan. Dengan ketentuan seperti ini. Jika yang diinputkan itu genap, maka suku berikutnya adalah bilangan tersebut dibagi 2. Nah, jika yang diinputkan itu ganjil,
suku berikutnya adalah bilangan tersebut dikali 3 dan ditambah 1. Kali 3 tambah 1. Lakukan terus-menerus sampai didapatkan bilangan 1. Nah, tuh. Nyari di internet nggak ada. Ini kalau kalian pernah belajar deret aritmatika, kan deret aritmatika kan biasanya ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan sebagainya. Nah, itu kan deret namanya. Nah, itu ada rumusnya memang. Nah, ini biar kalian paham tuh. Nah, ini sekarang kita buat tuh deret yang dengan ketentuan seperti ini. Jika, misalkan nih, contoh seperti ini, contohnya. Ini saya menjalannya 2 kali ya, untuk inputan bilangan genap dan inputan bilangan ganjil. Untuk saya inputan yang angka 6 aja, saya masukkan bilangan genap 6. Nanti outputnya seperti ini. Nah, ini kan ada kondisi tuh. Jika genap, suku berikutnya adalah bilangan tersebut dibagi 2. 6 bagi 2, 3. Tampilin tuh 3. Nah, kemudian akan dicek lagi tuh. 3. Kan keperulangan dicek lagi. 3. 3 kan ganjil tuh. Nah, jika ganjil, suku berikutnya adalah bilangan tersebut dikali 3 ditambah 1. 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10. Nah, 10 ini adalah genap. Nah, kalau genap dibagi 2, 5. Ganjil tuh, 5. Cek lagi tuh. 5 berarti kali 3, 15. Tambah 1, 16. Nah, 16 ternyata genap bagi 2, 8. 8 genap bagi 2 lagi, 4. 4 genap bagi 2 lagi, 2. 2 genap bagi 2, tinggal 1. Udah. Bila sampai didapatkan bilangan 1. Berhenti dia. Oke. Nah, ini kalau contoh inputan yang ganjil, ya kurang lebih sama ya. Ketika dimasukkan 5, ya sampai di sini dia. 16, 8, 4, 2, 1. 5. Dia akan ngecek tuh. Nah, jadi perulangan ini, dia ada kondisi untuk mengecek apakah dia ganjil, apakah dia genap. Gitu. Susah ya? Nggak apa-apa, diskusi. Ada Kak Irfan ya. Nanti kalau kesusahan, silakan bisa di grup. Saya kan pasti balas kok. Gitu. Tapi biasanya nggak on spot, saya biarkan bisa menyelesaikan dulu lah masalah ini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Dari keempat tugas praktikum. Belum ada? Oke, belum ada. Rizky kayaknya udah mulai puyeng. Santai, bisa. Saya yakin kok kalian bisa ngerjakan ini. Nah, kalau ini bisa, berarti naik ke tingkat berikutnya. Tingkat berikutnya ini makin ke sini memang agak sulit ya. Apalagi nanti pekan depan insya Allah kita masih ke for dulu ya. Tapi mungkin lebih ke studi kasus lagi nanti. Gitu. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, saya stop share-nya. Oke. Sampai sini sebelum ditutup penjelasan saya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Elsa, Iren, Yuliana, Tia, Dias. Waktu praktikumnya berapa lama, Pak? Waktu praktikum tuh sesuai jadwal deh ya. Serius, itu sesuai jadwal. Jadi waktu praktikum kan pukul 11 sampai 11.40 ya. Gitu. Tapi sebenarnya realnya aslinya itu sampai 14.40 aslinya. Nah, di Polinela itu jamnya dibuat satu SKS itu 120. Tapi sebenarnya memang aturannya itu 170. Makanya 50 itu harapannya kalian di luar kelas itu bisa menyelesaikan. Gitu. Jadi nggak masalah penting maksimalkan itu. Bisa kok, waktu segitu tuh terlalu banyak nih. Dari pukul 8 sampai pukul 11.40 tuh terlalu banyak itu. Makanya saya tugas praktikumnya nggak banyak-banyak gitu, 4 aja. Besok-besok paling cuma 2, tapi ya mikirnya dulu memang gitu. Sebagai latihan, agar kalian terbiasa agar kalian terbiasa menghadapi kasus-kasus seperti itu. Ketika nanti kalian udah magang, kalian udah terbiasa, walah gampang ini. Bukan gampangnya, cara berpikir kalian itu sudah akan dilatih gitu dalam mengerjakan sesuatu. Gitu. Oke? Cukup? Ada yang tanyakan? Nggak ada?
Ada nggak? Iren, ada Iren? Cukup sepertinya, Pak. Oke, cukup. Esa cukup, Bu, Esa? Cukup, Pak. Oke. Dias, oke. Dias nih. Keren tuh. Oke, kalau misalkan cukup, kita lanjutkan di grup. Saya akan aktifkan untuk yang di LMS-nya untuk modul sekaligus nanti pengumpulan hasil praktikum. Makanya untuk hasil praktikum memang seadanya dulu dikumpulkan nggak apa memang, tapi yang penting tetap harus dituntaskan karena kalau nggak dituntaskan nilai itu nggak akan berubah gitu. Nanti kalau misalkan kalian sudah ada yang tuntas sudah selesai, silakan bilang ke saya akan aktifkan untuk penguploadannya kembali gitu. Makanya ini sekarang udah saya tutup tuh penguploadan untuk yang kemarin. Tapi kalau misalkan nanti sudah selesai, silakan bilang ke saya, Japri atau mungkin di grup ya, di grup aja. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan lagi, kita lanjutkan diskusi via grup WA. Insya Allah nanti Kak Irfan akan dampingi kita juga gitu ya. Meskipun saya juga akan dampingi. Nah, kalau ada kendala teknis atau sebagainya, silakan ditanyakan. Nah, kalau ada yang belum paham, belum berani tanya secara langsung, ya silakan bisa ditanyakan di grup gitu ke temannya, barangkali ada yang sudah bisa jawab gitu temannya gitu. Nggak harus saya gitu. Maksimalkan grup gitu. Oke, saya cukupkan kuliah pagi hari ini. Untuk menutup perkuliahan pagi ini, marilah kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita coba diskusikan, kita pelajari bersama, menambah wawasan buat kita, menambah pengetahuan kita, dan yang paling utama adalah menambah keberkahan bagi setiap kegiatan kita. Oke, saya akhiri. Terima kasih buat adik-adik. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.